Bertautnya cinta Thorik Halilintar dalam ikatan cinta suci pernikahan dengan Alia Mas Said memang cukup menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Perjalanan Thorik mengejar cinta Alia selain diwarnai hubungan cinta yang pelan dari teman masa kecil Alia, yakni Jalaluddin El Rumi, juga banyak diterpa hujatan hingga cibiran dari netizen, terutama fans fanatik Fuji Utami yang kala itu belum bisa sepenuhnya move on setelah idolanya putus dengan Thorik. Apalagi kedekatan Thorik dengan Alia dimulai sejak Thorik dan Fuji Utami baru saja sepakat untuk mengakhiri jalinan asmaranya karena disebut-sebut kurang mendapatkan respon hangat dari kedua orang tua Thorik lantaran latar belakang Fuji yang dinilai jauh dari kesan ideal wanita idaman ayah dan ibunda Thorik. Alhamdulillah, pokoknya berdoa aja, happy aja ya. Iya Kak, Jazi kemarin ketemu Kak Zawa gimana Kak? Kedekatannya gimana Kak? Alia bagaimana Kak? Hati. Salahnya Bang, gimana sama Alia gimana Kak? Kita cuman aku, Om, Mami Reza, semua kan kita cuma bisa doakan yang terbaik aja untuk siapapun itu gitu. Jadi kita nggak ada jodoh-jodohin, nggak ada apa-apa. Fuji yang kala itu digilai jutaan fans fanatiknya seolah mendapatkan banyak dukungan, hingga membuat Alia jadi sasaran perbandingan netizen, mulai dari penampilan, sikap hingga gerak-geriknya sejak mulai menjalin asmara dengan Thorik. Bahkan Thorik ikut sibuk membentengi Alia dari serangan sporadis fans fanatik mantan kekasihnya yang selalu membanding-bandingkan Alia dan Fuji. Ya, netizen kadang-kadang suka gitu, suka ngatur-ngatur yang bukan hidupnya ya. Kadang-kadang mereka melampaui pekerjaan Tuhan gitu. Karena Tuhan yang ngatur-ngatur, mereka mau pengen jadi Tuhan ya kan. Ngatur ini jodohnya harus ini, jodohnya harus ini. Oke sih nggak apa-apa, temen jangan sampai terlalu yang kayaknya kalau nggak jadi sama yang ini, jadinya kayak yang misalnya ntar jadi nama siapa, terus yang jadi nama siapa dihujat ya kan. Jadi banyak sekali orang nge-shipin siapa gitu. Pas udah jadian, putus, ntar dia jadian lagi sama orang lain. Netizen yang baper. Mereka mau melampaui Tuhan kayaknya gitu. Namun dengan ketenangan sikap, Alia mampu mengatasi beragam hujatan hingga cibiran. Sebaliknya, sejak mampu mengambil hati keluarga besar Thorik, terutama kedua orang tuanya, Alia justru berbalik mendapat pujian warganet. Sikapnya saat pengajian dan siraman sepekan jelang pernikahan saat dirinya mengajak ibu sambungnya berfoto bersama Angelina Sondah dan pamannya Muji Mas Said bahkan menuai pujian warganet. Tak terkecuali Angelina Sondah pun ikut terharu atas sikap bersahaja putrinya. Dugaan jika serbuan penggemar militan Fuji secara sporadis terus berusaha membandingkan sosok Alia dan idolanya tak hanya berhenti di situ saja. Bahkan cara Thorik melamar pun dibanding-bandingkan. Apalagi ketika acara pengajian digelar, ibunda Thorik, Lenggo Geni Faruk, sempat jadi bulan-bulanan karena ucapannya soal Thorik sudah berhaji sejak usia 2 bulan. Kabarnya saat acara akad nikah dan pesta pernikahan Thorik dan Alia berlangsung, Fuji diam-diam memposting situasi galau dengan memposting sebuah foto berisi hasil ronsen yang menunjukkan kondisi tulang belakangnya. Pada unggahannya itu ia membubuhkan tulisan, namanya hidup kadang lurus kadang miring, hehehe, tulis Fuji sambil terkekeh. Lepas dari apakah Fuji galau atau tidak dengan pernikahan sang mantan, tapi nyatanya meski banyak mendapat serangan dari fans militan Fuji, simpati dan dukungan untuk Alia terus mengalir deras datang dari kerabat dan sahabat artis. Terutama sejawat sekaligus orang yang menjadi wasilah alias mak comblang bertemunya Alia dan Thorik, yakni Jalaluddin El Rumi, teman masa kecil Alia. Mengerti betul bagaimana perasaan sahabatnya, Alia yang sejak kecil ditinggal ayah kandungnya Aji Mas Said, selain menjadi teman yang mempertemukan Aal dengan Thorik, sebagai sahabat El juga kerap pasang badan untuk Alia. Pada acara akad dan resepsi kemarin, bahkan El menjadi garda terdepan sebagai groomsman atau pengiring pengantin pria bersama kakaknya Al Ghazali serta teman-temannya yang lain. Lihat saja bagaimana kompaknya pada groomsman yang mengenakan setelan gaun adat Jawa lengkap dengan belangkon sebagai penutup kepala. Thorik Alia baru kawin ya? Iya. Apalagi? Iya. Semoga
Iya. Pokoknya selamat ya. Pokoknya selamat. Iya. Semoga langgeng ya. Iya. Semoga sehat selalu ya. Iya. Selain para groomsmen yang tampan dan mempesona rata-rata dari teman Alia, potret bridesmaid juga menjadi sorotan. Salah satunya kehadiran Alisa Daguis yang belakangan disebut-sebut kembali dekat dengan Al Ghazali. Dan seperti inilah potret kekompakan para bridesmaid pernikahan Alia dan Thorik. Semoga saling bisa menguatkan satu sama lain dalam terpaan cobaan kehidupan. Dan yang pastinya kalau punya anak banyak bisa titipin satu. Boleh titipin satu di rumah gue, kasihan nyokap gak ada cucu. Belum. Di balik kekompakan para bridesmaid dan groomsmen pengantin Alia dan Thorik, ada tingkah lucu Alisa Daguis dan Al Ghazali yang diam-diam tertangkap kamera tengah berusaha mengambil bunga atau ronce melati yang dikenakan pengantin wanita. Namun upaya diam-diam keduanya untuk mendapatkan bunga melati yang dikenakan Alia tak mudah. Siapa yang ngambil melati aku diam-diam? Siapa yang ngambil melati aku diam-diam? Aku. Ambil apa? Melati. Biar bisa dapat jodoh katanya. Maklum, baik Alisa maupun Al Ghazali barangkali percaya pada mitos Jawa kuno yang menyebut siapa saja yang bisa mendapatkan ronce melati yang dikenakan pengantin wanita, maka akan cepat menikah atau menyusul pengantin. Lantas benarkah Al dan Alisa kompak ingin mendapatkan ronce melati karena sama-sama ingin menyusul Alia dan Thorik? Dan benarkah aksi Alisa merupakan kode untuk segera dilamar? Lantas bagaimana Al Ghazali menanggapinya? Yang next. There's a lot of things we can't control in this world. One of it is our love. Habis ini mereka sing yang di sebelah kita. The Outline. Itulah gunanya bridesmaid, guys. Itu kalau misalnya tanya anak tentang anak-anak jodohnya siapa, yang tanya Allah aja. Karena kan memang semuanya tuh serba waktunya Allah. Bukan hanya Al Ghazali, Alisa Daguis, sosok El juga terus mencuri perhatian setelah ibundanya Maya Estianty melempar teka-teki siapa kekasih El. Lantas siapa teman wanita yang mendampingi El saat acara resepsi di luar tugasnya sebagai groomsman? Enggak. Aku orang yang sudah banyak pengalaman, jadi ibaratnya udah tahu bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah takdirnya Allah. Jadi aku nggak mau terlalu pusing lah ya gitu. Mau jelek, buruk, baik itu kan udah kayak Allah yang sutradara, penulis skenarionya. Kita cuma bisa menerima kok sama menjalaninya aja gitu. Kalau misalnya segala sesuatu tentang kehidupan pasti cerita sih. Pada akhirnya pesta bertabur bintang itu telah berakhir dengan sejuta bahagia. Thorik hari ini telah resmi menjadi suami Alia. Dan mulai malam nanti dan seterusnya, Alia akan terus menjadi permaisuri bagi Thorik. Lantas benarkah usai akad dan pesta nikah, Thorik dan Alia tak mau buru-buru honeymoon dan memilih untuk siap-siap pindahan rumah? Saya sempat nanya kan, saya kamu udah packing belum? Hah, mau kemana? Kan kamu mau pindah rumah. Oh iya, lupa. Tapi alhamdulillah lagi di rumah lagi dikerjakan sama. Iya, katanya ya. Kamar pengantinnya kayak hari ini udah selesai harusnya. Oh iya, semoga besok juga ada. Nggak ada ya. Pernikahan itu nggak didikte oleh usia, tapi didikte oleh kesiapan kita dalam memilih pasangan tepat buat kita dan juga untuk berkomitmen dengan seseorang untuk selamanya. Karena berkomitmen itu nggak gampang loh guys, so you have to be really sure.
Semoga bahagia selalu. Amin. Jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga saling mencintai satu sama lain sampai ajal